الحمد لله الذي حرم الصيام أيام العياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lembaran cerita Ramadan telah sampai pada baris terakhir di lembar ke-30 bulan yang mulia ini. Ramadan yang mulia telah berlalu dengan baris-baris rindu akan hadirnya kembali. Kita telah menapaki kampung mudik Syawal dari perjalanan berkah Ramadan yang mulia. Perjalanan melawan hawa nafsu menuju kampung iman yang hakiki, menuju Idul Fitri. Idul Fitri sebagai salah satu jawaban doa tiang Pelungguh Sami ketika menapaki hari raya sebelumnya, di mana tiang Pelungguh sering berdoa, Allahumma tawwil umurana ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan selanjutnya. Mudah-mudahan terpedait Malik kanca Ramadan tahun muri. Kurang lebih ini bahasa yang sering kita lantunkan ketika Ramadan telah usai, dan alhamdulillah doa itu terkabul dan benar-benar kita merasakan nikmat kemenangan hari raya Idul Fitri yang besok pagi insyaallah kita rayakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari raya adalah momen di mana kita hendaknya saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lainnya. Bukankah tujuan puasa itu disebutkan dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan akhir dari puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Lalu bagaimana orang itu dikatakan bertakwa? Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau meminta maaf dan memberi maaf kepada orang lain. Maka mari pada momentum Idul Fitri besok, hendaknya seorang suami mintalah maaf kepada istrimu, dan seorang istri meminta maaf kepada suaminya. Lebih-lebih di antara kita yang masih punya ayah, di antara kita yang masih punya ibu, di antara kita yang masih punya ayah dan ibu. Maka selesai sholat hari raya Idul Fitri atau sebelum sholat hari raya Idul Fitri, yang pertama kita salami adalah orang tua kita. Salami mereka, jabat tangannya,
cium tangannya, peluk erat tubuhnya. Dulu tangan itu kuat, saat ini tangan itu sudah lemah dimakan usia. Tak ingatkah kita, atau kita pura-pura lupa, bahwa ketika kita masih berada dalam rahim ibu kita, belum ada di dunia ini yang mendoakan kita, maka orang yang pertama mendoakan kita adalah ibu. Ketika berada dalam rahim sambil dia mengelus perutnya, dia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh. Jadikanlah anakku ini anak yang sukses. Jadikan anakku ini anak yang sukses dan bahagia." Ibu dalam tasbihnya selalu berdoa agar kita terlahir ke dunia dalam keadaan yang selamat dan tak kurang suatu apapun. Ibu berjuang bertaruh nyawa, bersimbah darah memperjuangkan kita lahir, bertaruh antara hidup dan mati. Dan ketika kita sudah lahir ke dunia, maka dalam keadaan yang sakit luar biasa, dia tersenyum menatap wajah kita. Itulah ibu kita. Perjuangannya sangat luar biasa. Doanya menuju angkasa. Wahai para jamaah sekalian, tak sadarkah kita ketika kita masih kecil, ketika kita masih anak-anak, saat itu ibu kita sering berbohong, berdusta untuk kita. Ketika makan tinggal sedikit, saat makan tinggal sedikit, saat itu dia berbohong. "Nak, makanlah makanan ini, nak. Ibu sudah kenyang. Makanlah daging ini, nak. Ibu tak suka daging. Makanlah telur ini. Ibu tak suka telur." Dan entahlah berapa banyak pembelaan dan kebohongan untuk menutupi agar anaknya tetap terlihat sempurna. Itulah pengorbanan seorang ibu. Bahkan ketika kita masih bayi, nyamuk satu ekor pun tak akan dia biarkan hinggap di tubuh kita. Masa berputar, waktu berjalan, mereka berubah menjadi tua. Kita sudah berkeluarga pula. Bagaimana sikap kita dengan ibu kita saat ini? Sudahkah kita membuatnya bahagia? Sudahkah kita berbakti kepadanya? Sudahkah kita membuatnya tertawa, tersenyum di usia senjanya? Maka sungguh, jikalau tak sanggup membuatnya bahagia di usia tuanya, maka setidaknya jangan engkau buat dia sengsara di masa tuanya. Besok pagi, sebelum hari raya atau sepulang hari raya, ambil tangan ibu kita, cium tangannya, minta berkahnya, minta doanya. Sungguh itu merupakan kerinduan yang nyata. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Datang seorang pemuda menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata pemuda itu? "Ya Rasulullah, biarkan aku ikut berjihad berperang mengikutimu di medan perang ya Rasul." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda itu, "Apakah engkau mempunyai ibu? Hal laka min ummi?" Apakah engkau masih mempunyai ibu? Lalu pemuda itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Lalu apa kata Rasulullah? Pulanglah, karena di telapak kaki ibumu engkau temukan surga. Berbaktilah kepada ibumu." Padahal pemuda itu berharap bisa berjihad, namun Rasul mengutamakan merawat
ibunya. Selanjutnya, sebagai renungan nyata, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada kedua orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, ayah orang tua kita. Ayah berjuang, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, mencari nafkah, mengais rezeki untuk kehidupan kita. Di hari raya nanti, mari ambil tangannya, cium tangannya yang telah berjuang mencari nafkah. Tak tahu dia sakit badannya, tak tahu dia dalam ringkuhan deritanya. Yang dia tahu bagaimana mencari rezeki yang halal. Yang dia tahu bagaimana anak istrinya bisa makan, bagaimana anak-anaknya bisa sekolah. Bahkan ketika kita baru saja lahir, dia sudah berpikir bagaimana nanti kehidupan kita selanjutnya. Ayah tiada mengandung kita, tapi darahnya mengalir di tubuh kita. Namanya melekat pada nama kita. Ayah tiada melahirkan dan tiada menyusui. Namun dari keringatnya, setiap tetesan yang menjadi air susu itu, ayah memang tidak menjaga kita setiap saat karena harus mencari nafkah. Tapi tahukah kita dalam setiap doanya selalu nama kita tersebut. Tangisan ayah mungkin tidak pernah kita dengar karena ia ingin terlihat kuat agar kita tak ragu untuk berlindung di lengan dan dadanya. Sungguh ayahlah perisai dari segala waktu dan cinta dari segala tunggu. Maka muliakanlah ia dan mintalah doa dan cintanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin di antara kita tak seberuntung yang lainnya. Di antara kita mungkin sudah ada orang tuanya yang telah mendahului kita. Mungkin di antara kita sudah ada orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah di hari raya terdahulu. Di hari raya terdahulu, mereka masih duduk bersama dengan kita, masih bersenda gurau, masih kita makan bersama. Tapi di lamaran kali ini, mereka tak lagi bersama dengan kita. Maka di hari raya nanti, berbakti kepada orang tua dengan berziarah ke pusara kedua orang tua kita. Jika ayahmu telah tiada, berziarahlah ke makam ayah anda. Jika ibumu telah tiada, maka berziarahlah ke makam ibunda. Bacakan doa untuk keduanya. Allahumma ghafir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana keduanya menyayangku sewaktu kecil. Bacakan doa untuk mereka. Mudah-mudahan Allah meringankan kalau seandainya mereka mendapatkan azab. Kalau mereka mendapatkan nikmat, semoga Allah memberikan nikmat yang begitu banyak lagi kepada mereka di alam kubur. Tidak ada harta terbaik bagi kedua orang tua, bagi anak-anaknya yang hidup di dunia, melainkan doa untuk kedua orang tua yang telah tiada. Jangan pernah lupa di sholat 5 waktu kita, doakan kedua orang tua kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya, marilah dalam relung hati yang dalam kita saling memaafkan antar sesama.
Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak. Marilah kita saling bermaafan antara semua keluarga, antara tetangga, antara semua masyarakat kita. Andai hubungan kita renggang, dekatkanlah. Andai hubungan kita longgar, kencangkanlah. Andai hubungan itu putus, sambungkanlah. Andai hubungan itu salah, benarkanlah. Moga kita termasuk muslim yang kembali terlahir fitri, kembali dalam raga dan rasa yang penuh keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin al maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi as-salihin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.